Halo masyarakat nokturnal, kembali lagi bersama saya di segmen Sudut Pandang episode 6. Pada episode kali ini, saya akan membahas suatu hal yang sangat penting untuk menentukan masa depan kita akan seperti apa nantinya. Hal ini berkaitan dengan kesediaan kita dalam senantiasa mencurahkan segenap tenaga dan pikiran yang akan kita gerakkan untuk mendekat ke suatu tujuan tertentu. Penasaran dengan bahasan kali ini? Kalau gitu langsung saja, mari berdiskusi. Coba bayangkan satu kata ini. Bagi banyak orang, kata ini terasa berat dan terkesan sulit untuk diterapkan dalam hidup. Seolah-olah hanya milik orang-orang yang lembur sampai subuh, pekerja yang bekerja tanpa henti, atau seseorang yang sedang mengejar mimpi besar yang kelihatannya jauh sekali. Padahal, berusaha sebenarnya adalah kata yang sangat dekat dengan kita. Saking dekatnya, banyak dari kita yang tidak sadar bahwasanya kita sebenarnya sedang berusaha. Tapi mungkin untuk hal yang ringan atau terkesan remeh, jadi tidak terasa seperti sedang berusaha menggapai sesuatu. Atau bisa juga tidak terasa seperti sedang berusaha karena rasanya hanya sedang menjalani hidup seperti biasanya saja dan berulang terus demi berjalannya kehidupan, bukan ditujukan untuk menggapai suatu hal yang besar. Perlu kita semua ketahui bahwasanya secara sederhana, berusaha berarti mengerahkan tenaga, pikiran, serta tindakan nyata untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sekecil apapun tujuan tersebut. Dengan mencurahkan semua itu, dalam berusaha perlu diiringi dengan komitmen yang kuat, serta konsistensi untuk memastikan usaha yang kita lakukan benar-benar bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kita susun sedemikian mungkin demi tujuan yang ingin kita capai. Berusaha tidak selalu soal mengejar hal-hal besar dalam hidup. Saat kamu mencoba bangun lebih pagi, menahan diri untuk tidak menunda, memperbaiki pola makan, atau sekedar mengingatkan diri sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya, itu juga semua bentuk dari usaha dalam skala kecil. Saat kita berusaha memperbaiki diri dengan hal-hal yang terkesan ringan tersebut, dengan melakukannya terus-menerus, secara tidak sadar, kita sedang membangun fondasi yang kuat untuk membiasakan diri terhadap sebuah proses. Pada episode kali ini, kita akan membedah kata berusaha dengan kacamata 5W1H. Mulai dari apa itu berusaha, jika dilihat dari ilmu psikologi dan kehidupan sehari-hari. Mengapa kita perlu berusaha, bahkan untuk hal-hal kecil. Siapa yang sebenarnya sedang berusaha, dan bagaimana karakter orang yang tekun. Kapan dan di mana kita perlu berusaha? Bagaimana cara membangun kebiasaan berusaha tanpa membuat diri sendiri kelelahan? Dan yang paling penting, bagaimana melihat proses usaha bukan sebuah beban, tapi sebagai ruang untuk bertumbuh. Yang pertama, apa itu berusaha? Secara bahasa, berusaha adalah sebuah kata kerja, di mana ada aksi di sana, di situ pasti ada gerak. Maksudnya, berusaha bukanlah sekedar niat baik di kepala, tetapi juga merupakan sebuah perpaduan antara curahan tenaga dan pikiran yang kita gerakkan secara konsisten untuk mendekat ke suatu tujuan yang ingin kita gapai. Durasi dalam proses menuju apa yang kita tuju sangat bergantung pada seberapa besar tujuan tersebut dan tergantung pula pada tingkat kesulitannya. Dalam ilmu psikologi, konsep berusaha ini berkaitan dengan konsep self-regulation, di mana self-regulation ini merupakan sebuah kemampuan yang kita miliki guna mengatur perhatian, emosi, dan juga perilaku agar sejalan dengan tujuan yang ingin kita gapai. Keselarasan tersebut menjadi kunci penting bagi kita untuk mengetahui seberapa sanggup kita dalam menjaga konsistensi diri terhadap sebuah proses menuju apa yang ingin kita capai. Sebagai contoh, misalnya ketika kamu memilih untuk fokus belajar meski ingin scroll media sosial, itu bukan hanya sebuah bentuk dari apa yang kita sebut sebagai tahan godaan, tapi juga merupakan sebuah bentuk dari regulasi diri yang sangat bernilai dan patut sekali diapresiasi. Ada juga konsep grit dalam ilmu psikologi, yaitu sebuah ketekunan usaha dan konsistensi pada minat untuk tujuan jangka panjang. Grit juga bisa diartikan sebagai kegigihan dan gairah atau passion jangka panjang untuk mencapai sebuah tujuan besar. Konsep ini menekankan kombinasi antara semangat untuk tetap maju
dan ketahanan dalam menghadapi rintangan yang ada. Orang yang memiliki apa yang kita sebut dengan grit ini tidak hanya selalu berada pada seseorang yang paling pintar di suatu kelompok, tetapi akan selalu hadir pada individu yang tetap konsisten dalam berusaha meski jalannya naik turun, dan bahkan saat mereka tahu bahwa hasilnya belum kelihatan sampai sekarang akan seperti apa nantinya jika diperjuangkan. Penelitian menunjukkan bahwa ketekunan usaha ini berkaitan dengan kemampuan dalam menyelesaikan tugas, inovasi, dan pencapaian tujuan jangka panjang. Ketekunan dalam usaha ini tidak muncul begitu saja. Ketekunan bisa hadir dalam hidup kita melalui pembiasaan yang bersifat konsistensi dalam waktu yang tidak singkat dan berulang secara terus-menerus secara rutin. Mungkin di awal akan terasa seperti memaksakan diri untuk suatu hal yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, jika kita konsisten dalam waktu tertentu, kita akan sampai pada titik di mana hal tersebut bukan lagi suatu beban hidup baru, melainkan rutinitas yang jika kita tidak lakukan seperti biasanya, tubuh kita malah akan merespon dengan meminta hal itu dilakukan karena sudah menjadi bagian dari rutinitas kita sehari-hari. Jadi, kalau ditanya apa itu berusaha bukan hanya sekedar kerja keras sesaat, tetapi juga tindakan secara sadar untuk mengarahkan diri pada tujuan tertentu dengan tekad yang kuat, konsistensi, serta evaluasi secara berkala untuk mengatur ulang emosi dan pikiran kita ketika lelah atau ingin menyerah, dan bertahan dengan menikmati setiap proses yang ada, bukan hanya mengejar hasil yang instan. Sesuai dengan definisinya, berusaha juga dapat diartikan sebagai bentuk dari pengerahan tenaga, pikiran, serta tindakan nyata untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sekecil apapun tujuan tersebut. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita perlu berusaha? Mari kita buat pertanyaannya lebih relate dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Kenapa sih harus repot berusaha? Walau kadang hasilnya juga tidak sesuai harapan. Disinilah peran cara pandang atau mindset yang kita pilih menjadi penting. Pertanyaan mengapa sangat penting untuk mengetahui sikap apa yang akan kita ambil berdasarkan apa yang sudah kita ketahui, pengalaman yang menyertai perjalanan kita, serta ekspektasi yang tergambar untuk meyakinkan diri kita terhadap seberapa kuat keinginan kita untuk berusaha. Dalam teori growth mindset, kemampuan manusia dipandang bisa berkembang melalui latihan dan usaha, bukan suatu hal yang statis atau bawaan lahir. Memiliki suatu bakat memang sejatinya akan mempermudah kita dalam menentukan arah dan tujuan. Tetapi, jika bakat tersebut tidak diiringi dengan tekad yang kuat, latihan yang konsisten, serta usaha untuk terus mengasah diri, bukan tidak mungkin, malah akan berujung pada meremehkan sesuatu karena merasa dirinya bisa menggapai sesuatu itu hanya dengan modal bakat yang tidak diasah dengan baik dan berakhir dengan sebuah kegagalan. Dari penjelasan tersebut, bisa kita pahami bahwa bakat yang kita miliki bukanlah sebuah cheat untuk menuruti kemalasan kita, dan berusaha bukanlah sekedar alat untuk mencapai target luar yang fana, tapi proses membangun diri dari dalam, mulai dari cara kita dalam berpikir, memahami cara kerja dalam merasakan perasaan, dan cara melihat dunia dengan segala pengalaman yang bisa kita pelajari di setiap langkahnya. Penelitian tentang growth mindset menunjukkan bahwa ketika seseorang melihat usaha sebagai bagian penting dari sebuah pembelajaran, ia akan cenderung lebih tahan terhadap sebuah kegagalan dan lebih berani untuk bangkit kembali dan terus mencoba lagi dengan tekad yang sama serta pengalaman yang bertambah. Dalam keadaan tersebut, kegagalan tidak akan lagi dianggap sebagai akhir dari segalanya, tapi merupakan sebuah informasi yang jika kita bisa pahami, kita akan berada pada momen di mana kita akan dapat berpikir seperti, oh, ternyata caraku belum tepat. Apa ya yang bisa kita perbaiki? Hal tersebut sejalan dengan teori self-regulation dan motivational self-regulation yang sederhananya dapat kita pahami sebagai kemampuan untuk mengatur motivasi, mengelola rasa lelah, dan mengembalikan fokus ke tujuan yang ingin kita capai sebelumnya. Teori ini menjelaskan bahwa semakin kita paham bagaimana cara meregulasi diri dengan baik, kita akan dapat menjaga konsistensi kita dalam melakukan suatu usaha demi tujuan yang ingin kita capai. Jadi, untuk pertanyaan mengapa kita perlu berusaha, jawabannya cukup sederhana, yaitu sangat diperlukan. Karena jika tanpa usaha, potensi yang ada dalam diri kita akan tetap tertidur dan tidak akan pernah benar-benar terbangun.
Saat kita berusaha, kita memiliki kemungkinan untuk berhasil. Tetapi, jika kita hanya berdiam diri atau bahkan menuruti kemalasan, yang kita dapatkan hanya 100% kegagalan. Hal tersebut perlu kita pahami bersama, karena berusaha sejatinya merupakan hal yang berjalan berdampingan dalam kehidupan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa usaha tidak hanya terhadap hal-hal yang besar, tapi bahkan untuk hal-hal yang kecil yang jika kita pahami dengan baik, secara tidak langsung kita akan melatih otot mental kita, mulai dari kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan kepercayaan pada diri sendiri. Dengan segala usaha yang kita lakukan, kita bisa belajar menerima bahwa proses panjang adalah bagian normal dari sebuah perjalanan menuju pencapaian yang kita harapkan, bukan sesuatu yang memalukan. Proses dalam hidup mengajarkan kita berbagai pengalaman yang dapat kita pelajari di setiap langkah, dan juga melatih diri kita untuk sabar dan fokus serta menikmati setiap proses yang ada. Mari kita beralih ke poin berikutnya. Siapa yang benar-benar sedang berusaha? Kadang, kita mengira orang yang berusaha itu hanya mereka yang tampak sibuk, memiliki kegiatan yang produktif, atau seseorang yang memiliki keinginan untuk mendapatkan pencapaian yang besar. Padahal, banyak bentuk usaha yang tidak kasat mata, namun memiliki dampak yang cukup signifikan untuk hidupnya di masa yang akan datang. Hal tersebut, diantaranya ketika seseorang sedang berjuang keras untuk melepaskan diri dari prokrastinasi atau kebiasaan menunda, seseorang yang mencoba bersikap lebih sabar saat emosi memuncak, seseorang yang setiap hari belajar sedikit demi sedikit, meski nilainya belum berubah drastis, dan hal-hal lainnya. Penelitian tentang grit menjelaskan bahwa orang yang tekun biasanya punya dua hal. Yang pertama, yaitu ketekunan dalam usaha. Bentuk dari kemampuan tersebut terlihat dari tekadnya yang terus mendorong kita untuk mencoba menyelesaikan tugas yang ada, meski menemui berbagai kendala yang terjadi. Kemampuan ini memberikan kita kekuatan untuk terus maju dan berpikir secara kritis untuk menghadapi setiap tantangan yang kita lalui. Yang kedua, yaitu konsistensi minat. Konsistensi minat berarti tetap peduli pada tujuan yang sama dalam jangka panjang. Bukan mudah berpindah hanya karena bosan atau gagal sesekali. Saat kita memiliki kemampuan untuk konsisten terhadap apa yang sedang kita usahakan ini, kita bisa melatih diri kita untuk lebih fokus dan mengurangi keraguan dalam diri, serta mempertahankan motivasi diri untuk tetap bergerak maju. Tapi, penting juga untuk diingat, bahwasannya berusaha tidak sama dengan memaksakan diri sampai hancur. Saat kita mencampur adukan antara berusaha dengan memaksakan diri, kita jadi sukar untuk menikmati setiap proses yang ada dan jadi lebih berat ketika menjalaninya karena rasa terpaksa tersebut. Dalam kajian self-regulation, kemampuan mengatur diri juga mencakup tahu kapan harus istirahat, mengevaluasi tujuan, dan mengubah strategi saat cara lama tidak lagi sehat atau relevan. Artinya, orang-orang yang berusaha bukan hanya yang gas terus, tapi yang berani bertanya, apakah cara ini masih baik untukku? Apakah tujuanku masih realistis dan bermakna dengan kondisiku sekarang? Dari pemaparan sebelumnya, jadi apa jawaban yang tepat untuk pertanyaan siapa yang sedang berusaha? Mungkin salah satunya kamu. Kamu yang malam ini bersedia meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dalam melakukan hal-hal yang bersifat sia-sia dengan mendengarkan konten ini dan mencoba mencari alasan untuk tidak menyerah begitu saja. Jika begitu, kapan dan di mana berusaha itu diperlukan? Seringkali kita menunggu momen besar untuk mulai berusaha. Banyak alasan-alasan tak berdasar yang muncul di benak kita, seperti nanti kalau sudah dapat kesempatan kerja impian, atau nanti kalau sudah punya modal, atau bahkan nanti ketika sudah memiliki mood yang baik. Padahal, penelitian tentang self-regulation menunjukkan bahwa kemampuan mengatur usaha tumbuh dari latihan kecil sehari-hari, mulai dari mengatur waktu atau time management, menentukan prioritas, menunda gratifikasi, dan mengelola dorongan yang sifatnya sesaat. Usaha yang besar biasanya dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus, bukan dari satu momen heroik yang muncul secara mendadak. Contoh, usaha kecil yang sering diremehkan dalam hidup kita, seperti saat kita sedang berusaha disiplin bangun pada jam yang sama setiap pagi, berusaha belajar sungguh-sungguh 5 menit lebih lama dari rasa bosan pertama yang muncul,
berusaha menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata ketika sedang emosi, atau ketika sedang berusaha konsisten membawa sampah pada tempatnya, merapikan ruang kerja, atau menata jadwal harian. Untuk membiasakan hal-hal tersebut, selain bergantung pada kemampuan diri, lingkungan juga punya andil yang cukup besar sebagai faktor pendukung. Riset tentang grit dan self-regulation menunjukkan bahwa dukungan sosial, lingkungan yang terstruktur, dan ekspektasi yang realistis membantu seseorang mempertahankan usaha dalam jangka panjang. Bisa kita pahami, di mana kita berusaha juga ternyata merupakan faktor yang cukup penting. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan yang mendukung usaha, bukan hanya menertawakan proses, dan lingkungan yang memberikan ruang atas sebuah kesempatan untuk jatuh lalu bangkit kembali, bukan yang hanya menghakimi. Jadi, kapan dan di mana kita perlu berusaha? Jawaban sederhananya, kapanpun ada hal-hal yang bisa diperbaiki hari ini, walaupun hal-hal yang kecil atau remeh sekalipun. Dimanapun kita berada, selama masih ada ruang untuk menjadi sedikit lebih baik dari diri kita kemarin, ambillah kesempatan tersebut untuk dijadikan sebagai motivasi awal yang baik untuk memulai suatu usaha. Selanjutnya, bagaimana cara berusaha tanpa harus menunggu kesempurnaan yang fana itu? Bagian ini mungkin yang paling penting. Bagaimana cara berusaha tapi tidak terjebak dalam tekanan untuk selalu kuat dan sempurna terlebih dahulu. Berikut beberapa langkah yang sejalan dengan temuan penelitian tentang motivasi, grit, dan mindset berkembang. Mulai dari tujuan yang jelas, tapi juga realistis dengan kehidupan yang saat ini sedang kita jalani. Penelitian tentang motivasi menjelaskan bahwa tujuan yang jelas membantu kita dalam mengarahkan perhatian dan energi kita untuk senantiasa fokus. Namun, tujuan yang terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi nyata memiliki kemungkinan yang tidak kecil dalam membuat kita demotivasi atau mudah menyerah. Itulah pentingnya sudut pandang yang realistis terhadap tujuan yang ingin kita capai. Di samping untuk mempertahankan motivasi, tujuan yang realistis juga berfungsi untuk menjaga kewarasan kita dalam berpikir untuk menciptakan keputusan-keputusan yang lebih logis. Ketika kita memiliki mimpi yang besar, cobalah pecah tujuan besar tersebut menjadi langkah yang lebih kecil dan terstruktur. Misalnya, bukan aku harus jadi sukses tahun ini, tapi lebih ke hari ini aku berusaha untuk fokus dalam belajar selama 30 menit tentang hal yang penting untuk masa depanku. Atau bisa juga, bukan yang aku harus berubah total, tapi aku akan berusaha mengubah satu kebiasaan kecilku yang buruk agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Dalam berusaha, penting untuk memiliki sudut pandang bertumbuh atau growth mindset. Dalam teori growth mindset, usaha yang sedang kita jalani saat ini bukanlah tanda kelemahan, tapi bukti bahwa kita sedang berkembang. Cobalah ubah dialog batin seperti aku gagal, berarti aku tidak berbakat. Jadi, aku belum berhasil. Apa yang perlu kupelajari agar bisa memperbaiki kekurangan yang ada? Atau, kita juga bisa menghindari kalimat ini. Kalau aku perlu berusaha keras, berarti aku bodoh atau aku tidak berbakat. Menjadi, aku yakin aku bisa. Aku harus lebih berusaha lagi untuk bisa melakukan hal tersebut dengan lebih baik. Dalam beberapa penelitian, menunjukkan bahwa orang yang memiliki growth mindset lebih tahan terhadap sebuah kegagalan, lebih berani mencoba, dan lebih konsisten dalam mempelajari sesuatu. Saat kita sudah memahami pentingnya sebuah usaha, setiap kali muncul sebuah situasi di mana kamu merasa ingin berhenti, tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah aku berhenti karena benar-benar sudah mengevaluasi tujuanku, atau hanya karena takut dianggap gagal? Berikutnya, melatih kemampuan dalam regulasi diri secara bertahap. Self-regulation bukanlah sebuah bakat bawaan, tapi keterampilan yang bisa dan perlu dilatih secara terus-menerus. Beberapa latihan ini terbukti membantu kita dalam upaya meregulasi diri. Antara lain, membuat perencanaan sederhana sebelum memulai tugas, bukan hanya mengandalkan mood yang rapuh dan mudah berubah-ubah. Memberi jeda sejenak ketika emosi memuncak, agar tidak mengambil keputusan yang hanya didorong oleh rasa lelah dan tidak objektif.
mengamati dan mempelajari kapan biasanya motivasi dalam diri menurun, lalu menyiapkan strategi seperti ganti tempat atau ganti suasana, ubah durasi yang sesuai dan efisien, atau bagi tugas besar jadi potongan-potongan kecil yang terstruktur rapi agar lebih ringan. Dalam beberapa penelitian, keinginan untuk tetap on task atau tetap pada pekerjaannya tidak hanya dipengaruhi oleh kemauan, tapi juga cara kita mengatur ulang motivasi saat bosan atau frustasi muncul ke permukaan. Jadi, kalau kamu merasa usaha mulai melemah, itu bukan berarti kamu lemah, tapi sinyal bahwa strategi regulasi diri perlu diperbarui. Saat kita bisa adaptif terhadap situasi yang ada, kita jadi lebih bisa dalam menghargai sebuah proses, bukan hanya hasil semata. Penelitian tentang grit menunjukkan bahwa ketekunan dapat membuat seseorang tetap bisa menghargai dirinya, meski hasil belum sesuai dengan harapan. Tidak melimpahkan rasa kecewa berlebihan terhadap keadaan-keadaan di luar ekspektasi, dan bisa terus menjaga fokus kita agar tetap bisa maju. Begitu juga dalam kerangka growth mindset, di mana hasil memang penting, tapi proses panjang dari semua pemahaman atas pengalaman yang membentuk karakter dan pola pikir kita jauh lebih berharga. Cobalah biasakan diri untuk bertanya pada diri sendiri di setiap akhir dari sebuah hari. Apa bentuk usaha terbaikku hari ini? Sekecil apapun itu. Apa yang bisa kupelajari hari ini dari hal yang tidak berjalan sesuai rencana? Dengan begitu, proses yang panjang tidak lagi tampak seperti beban tanpa makna, tapi seperti rangkaian latihan yang pelan-pelan menguatkan diri kita dan otot-otot mental kita. Dalam berusaha, perlu kita pahami bahwasanya berhenti bukan berarti menyerah pada keadaan. Ada kalanya, kita dipaksa untuk berhenti mengejar salah satu tujuan kita. Keadaan tersebut belum tentu mengisyaratkan bahwa hal tersebut merupakan sebuah tanda lemahnya diri kita. Akan tetapi, bisa jadi merupakan tanda bahwa kita sudah beranjak dewasa dan mulai bisa menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang masih relevan, dan mana yang perlu dievaluasi. Dalam sudut pandang psikologi, evaluasi tujuan dan penyesuaian arah merupakan bagian dari self-regulation yang sehat. Artinya, tidak ada yang salah ketika kamu berkata, tujuan ini sepertinya sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan nilai dan value yang saya miliki saat ini. Atau saat aku ingin mengalihkan energiku ke hal lain yang lebih realistis dan bermakna. Yang perlu ditekankan dari pembahasan sebelumnya adalah saat kita memutuskan untuk berhenti terhadap apa yang sebelumnya kita sedang jalani, hal itu bukan untuk menuruti kemalasan dengan tidak melakukan apa-apa, melainkan berhenti sejenak untuk mengevaluasi perjalanan, menghitung ulang kapasitas diri dan prioritas, serta menentukan tujuan baru dengan membawa pelajaran dari pengalaman sebelumnya. Dalam konteks ini, kamu tidak benar-benar berhenti berusaha. Kamu hanya sedang mengarahkan ulang energi untuk mengejar efisiensi agar usaha yang kamu lakukan ke depannya lebih selaras dengan siapa dirimu sekarang dan siapa dirimu yang ingin kamu bangun ke depannya. Sebagai penutup, mari kita sama-sama pahami kalimat ini. Berusaha untuk menjadi versi yang lebih baik. Jika ada satu hal yang ingin kita bawa pulang dari obrolan ini, mungkin berusaha bukan hanya tentang mengejar sesuatu di luar diri atau hanya sekedar karena sebelumnya tidak memiliki, tapi tentang siapa kita dan ingin menjadi pribadi yang seperti apa di tengah semua proses itu. Setiap kali kamu memilih untuk tetap mencoba, meski pelan, meski ragu, kamu sedang membangun sebuah karakter hebat di mana karakter tersebut memiliki kemampuan untuk meregulasi diri dan membangun cara pandang yang lebih dewasa terhadap hidup. Berusaha tidak harus selalu terhadap hal-hal yang bersifat spektakuler semata. Kadang, berusaha bisa juga seperti bangun sedikit lebih pagi dari biasanya, jujur mengakui kelemahan diri, lalu belajar satu hal kecil untuk memperbaikinya, mengizinkan diri untuk tetap bisa istirahat, lalu berangkat lagi dengan cara yang lebih bijak. Selama kamu masih mau mencoba untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, kamu bisa mengawalinya dengan kegiatan-kegiatan kecil dan dengan cara yang lebih manusiawi, serta dengan ritme yang lebih selaras dengan hidupmu. Ketika kamu bisa melakukannya, kamu tidak akan pernah benar-benar mundur dari apa yang sedang kamu perjuangkan. Kamu hanya sedang berjalan di jalan yang mungkin lebih pelan, tapi lebih dalam untuk masuk ke sanubari.
Dan mungkin di sanalah makna sejati dari kata yang menjadi tema besar kita pada malam hari ini, yaitu berusaha. Berusaha bukanlah sekedar mengejar hasil, tetapi merawat setiap proses yang ada, agar setiap langkah yang kita tempuh membuat kita menjadi sedikit lebih baik dari diri kita yang kemarin. Terima kasih.